الحمد لله وكفى وعلى دين نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Praise to Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of the world. Peace and greetings from God Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chosen companions, and those who live, and those who follow them well until the day of judgment. Firstly, by standing here in front of you all, I want to say that if our lives in this world that is our lives in this world being the business, branches, being the parents, and being the ink. It's not all enough to measure all enough of mercies that Allah has given to ourselves. But if we lose, why so much humans forget and don't remember Allah's mercies? However expensive, however rich, and how much more our treasure that we have, it cannot pay or replace mercies that Allah has given to us. Humans used and forgetting Allah mercies have been born in the Quran, chapters number 14, Surah Ibrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-Ayah. Kami semuanya teman-teman, alhamdulillah ya. Alhamdulillah malam ini kita diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat Isya berjamaah sekaligus salat sunat tarawih yang dipimpin oleh imam yang Masya Allah luar biasa, Ustaz Rizky. Yang kedua, sebenarnya malam ini adalah jadwal Ustaz kita semua, Ustaz Luqmanul Hakim. Akan tetapi pada Allah beliau belum diberi kesempatan oleh Allah. Salah. Adapun berdirinya saya di sini hanya sebagai penyambung lidah saja, meneruskan estafet kebenaran yang diwariskan oleh generasi sebelum generasi emas, generasi yang selalu menitipkan harapan dari rahmat cinta sepanjang masa bagi agama ini, dinul Islam. Pertama saya mau disclaimer bahwa saya di sini berdiri, saya masih dalam tahap pengajaran. Jadi jika ada kesalahan mohon ditegur, karena kalau kata Ustaz lagi ada tipe-tipe penceramah. Nah, saya sadari bahwa saya itu gak senerator Mas Faidil, gak semelankolis Bang Abizar, gak berapi-api virus, gak sehebat kultumin kita yang telah datang lebih dulu. Gak Reza
Masya Allah. Masih di dalam tahap pembelajaran. Adapun saya di sini akan mengangkat satu tema tentang Al-Quran, kitab suci yang selalu kita baca, ditinjau dari sisi kemukjizatannya. Gitu. Pada kesempatan sebelumnya, ada salah satu pemimpin kita yang berkata begini. Beliau berasal dari Kalimantan. Seorang ustaz besar, insya Allah, Ustaz Hussein. Beliau berkata bahwa, gimana Ustaz? Malaikat Jibril, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan melalui para malaikat Jibril. Kemudian Ustaz melanjutkan, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling agung, yang paling mulia karena pada Nabi Muhammad lah Al-Quran diturunkan. Demikian bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan ada satu malam yang dikhususkan lebih khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu namanya kata Ustaz Hussein malam itu begitu Ustaz, malam Lailatul Qadar, yaitu karena pada malam Lailatul Qadar Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Secara otomatis berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kita dan untuk kita menjadikan pedoman di dalam kehidupan ini. Baik, itu pembuka saja. Mari kita mulai masuk ke pembahasan tentang kemukjizatan Al-Quran. Sebelumnya, kita dapat lebih memahami kemukjizatan Al-Quran secara komprehensif, secara utuh. Mari kita kembali kepada kondisi sosial masyarakat Arab ketika diturunkan Al-Quran, ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bangsa Arab adalah bangsa yang identik, adalah bangsa yang berkaitan erat dengan budaya sastra seperti kata syair, kata saja syair. Ya betul. Saya sangat berkaitan erat dengan budaya sastra. Dari mana kita bisa tahu? Hal ini dapat kita ketahui dari misalnya dapat mereka sendiri. Orang Arab mengatakan syair diwali Arab, bahasanya syair, puisi, sastra adalah dari kebanyakan sekarang. Sebenarnya mereka ingin menyampaikan bahwa syair atau sastra ini adalah seakan-akan menjadi kebutuhan primer masyarakat Arab pada saat itu. Seakan-akan kalau nggak melantik apa mengubah syair dalam sehari kita ada yang bilang nih, kalau kita tuh kalau nggak main game nih, nggak baca teremnya, nggak baca teremnya sehari tuh, wah kayak ada yang bilang masyarakat Arab pada saat itu berada di era yang disebut dengan era sastra. Hal ini juga diperkuat dengan ada dalam istiadat masyarakat Arab pada saat itu yang mengadakan sembara dan penyembahan setahun sekali di pasar bekas. Di pasar bekas ini adalah tempat menjadi ajang pertemuan para pujangga, para penyair yang hebat pada masanya. Dan disaksikan langsung oleh masyarakat umum dan akan dinilai oleh dewan khusus. Nah, penyair yang menang syairnya akan ditulis dengan tinta emas dan syair akan digantikan di dinding Ka'bah selama setahun penuh yang dinamakan dengan ilmu al-lafaz. Nama-nama hebat, nama-nama besar pujangga umum seperti Amru al-Qais, Tarafa bin Habib, Haris bin Kiliza, Chule bin Kulsum, Zuhair bin Abi Sulma, Intara bin Syaddad, Larin bin Rabi'ah, dan masih banyak lagi penyair hebat pada masanya. Baik yang datang sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul,
maupun yang masih hidup selama Nabi mengemban risalah agama Islam. Banyak sekali para penulis sastra. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa dataran Arab pada saat itu telah dihuni oleh jenius dan para terpelajar sastra. Oke? Nah, bukan banyak pelajarannya kayak gini. Di tengah masyarakat yang jago-jago puisi, banyak bidangnya. Syairnya apa, cita rasa saya itu tinggilah. Tiba-tiba ada datang seseorang yang betul-betul gak bisa membaca dan menulis. Kok tiba-tiba dia menyampaikan sesuatu yang kehebatan kebiasaannya, ketinggian cita rasa bahasanya itu jauh melampaui instruksi yang dilakukan para pujangga tadi yang kita sebut sebagai penantang itu. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ditantang tuh, mana nih para jagoan-jagoan nih, kiar-kiar juga nih, datangkan satu surat, wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina faktu bi surah bimisli wa lahu syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ayat sekarang mana nih para Zuckerberg, mana nih orang-orang yang terkaya di dunia, sekalian duit sebanyak yang semisal, kalau contoh yang sekarang yang zaman itu datangkanlah satu surat, satu misi yang semisal dengan itu, yang semisal saja, jangan yang melebihi, yang semisal itu satu film tafsir sampai dan jika kamu berlaku dan jika kamu dapat mampu benar celatiya ikutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, cukup lil kafirin, yang disiapkan untuk orang kafir. Nah, itu adalah satu mukjizat Al-Quran dari segi kebahasaan. Adapun fokus tema kita malam ini adalah membahas mukjizat terkecil dari sisi yang lebih dekat kepada kita masyarakat modern, yaitu pemujizatan Al-Quran dimulai dari sisi sains dan pengetahuan. Mudah-mudahan Allah berikan saya hidayah untuk sanggup menyampaikan ini. Sains atau yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada era modern ini, kadangkala pada satu keadaan tertentu sains ini dianggap sebagai perwakilan dari kebenaran itu sendiri. Jadi orang-orang modern ini kalau nggak sains itu masih ragu ini, bukan sains ini, bukan hasil penelitian masyarakat. Tapi kalau ini si profesor ini meneliti gini, ini sains dan gini, Pak, itu langsung kita orang-orang modern itu langsung iya, benar. Nah, ternyata banyak sekali ayat Al-Quran yang selaras mengambil selaras dengan sains. Kita kasih contoh yang pertama, yaitu di surah Nuh. Mungkin Mas Ibnu dalam metode membacakannya. Masya Allah, sedang yakin. Cuma firman di dalam surah ini ayat 3. Terus hebat telah dikalahkan bangsa Romawi. Di mana dikalahkannya? Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi adnal ard, di tempat yang terendah atau tempat yang terdekat. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan kemarin setelah dikalahkan oleh Persia itu akan menang dalam jangka waktu beberapa tahun lagi. Dalam segala ini saja ada terkandung dua mukjizat, yaitu kalau kita perhatikan, yang pertama terletak di kata fi'nal ardh. Jika kita mengartikan kata itu sebagai negeri yang terdekat, maka peperangan antara Romawi dan Persia pada tahun
615 kalau tidak salah. Itu terjadi di permukaan laut mati di Yordania yang sekarang yang disebut sebagai Syam. Jika kita tafsirkan sebagai Vietnam atau sebagai negeri yang terdekat, maka memang Syam adalah negeri yang terdekat dari dataran Arab. Tetapi sudah mengandung makna lain. Vietnam ini dapat diartikan sebagai dataran terendah pada tempat terendah. Ilmu geografi membuktikan bahwa dataran yang paling rendah yang ada di bumi ini berada di permukaan laut mati, yaitu 417 meter berada di bawah permukaan laut. Masya Allah. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa, kalau kita bilang Al-Quran itu buatan, seorang manusia biasa dapat mengabarkan tentang ilmu pengetahuan tentang geografi yang ada 1400 tahun lebih yang lalu. Ini tidak lain hanyalah adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh yang pertama. Mari coba kita masuk kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Sudah tahun 1991, tim bantuan Mesir berhasil menemukan satu jangkar Firaun yang diidentifikasi sebagai ini yang bernama Ramses II, yang diperkirakan hidup antara tahun 1300-an sampai 1500-an sebelum Masehi itu. Yang kalau kita cocokkan, ini sesuai dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Artinya diperkirakan atau diprediksi bahwa Ramses II ini adalah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Nah, ketika dimuseumkan pada tahun 1975, pemerintah Prancis menawarkan untuk meneliti dan mempelajari jasad mumi Fir'aun tersebut. Kemudian mumi tersebut diterbangkan ke Prancis itu. Dan itu oleh salah seorang dokter bedah di Prancis pada saat itu, Dr. Maurice Bucaille, yang ketika diteliti, beliau menemukan bahwa di dalam paru-paru dari mumi tersebut banyak mengandung kandungan garam yang tinggi sekali. Dan beliau secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa jasad ini kemungkinan besarnya pernah tenggelam di laut. Apa kaitannya dengan kemujizatan Al-Quran? Mari kita lihat di Yunus ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadya'iru ma yunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Sebelumnya dijelaskan pada ayat sebelumnya, Fir'aun ditenggelamkan di laut, dan pada ayat 92 Allah berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, kami selamatkan tubuhmu, litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahmu. Maka Dr. Maurice Bucaille mengkonversi agamanya menjadi Islam, masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Contoh yang kedua, banyak sekali ayat ini di dalam Al-Quran. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga saja. Kita harus kasih semacam pengantar tentang bagaimana para ahli kedokteran pada abad pertengahan. Kalau kita bilang abad pertengahan, kita tentang waktu antara 476 ketika keruntuhan Kekaisaran Romawi sampai pada saat Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman, Utsman 1453. Itu disebut sebagai abad pertengahan. Pakar kedokteran pada masa itu beranggapan bahwa rasa sakit yang diderita pada manusia itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab. Jadi obat itu menunjukkan sinyal kepada kita merespon rasa sakit tersebut. Jadi kita bisa merasakan sakit itu karena mengirimkan sinyal. Jadi kalau kita pilih kan, gak sadar kan sudah bangun berasa sakit. Nah ternyata ada seorang profesor doktor di embriologi asal Kanada, namanya Profesor Kesmo, meneliti bahwa ini bidangnya sebagai
Koreksi Ustaz. Kalau meneliti bahwa ternyata kulit manusia itu terdapat 3 lapisan khusus gitu, 3 lapisan, 3 bagian yang disebut sebagai epidermis, dermis, dan subcutis. Nah, beliau meneliti bahwa pada lapisan subcutis ini banyak mengandung syaraf-syaraf dan ujung pembuluh darah yang jika ada orang yang mengalami luka bakar, contoh kita ambil contoh luka bakar. Ada seseorang yang mengalami luka bakar dan ternyata luka tersebut telah menembus dari lapisan subcutis itu, maka dia sudah nggak rasa lagi tuh sakit lagi, dia nggak bakal merasakan sakit lagi tuh. Kenapa? Karena syaraf dan ujung-ujung pembuluh darah yang ada di lapisan subcutis itu sudah terbentuk gitu. Apa kaitannya dengan kemujizatan Al-Quran? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam An-Nisa ayat 56. Gimana? Ustaz? Innal ladzina kafaru bi'ayati la sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak beriman kepada ayat-ayat kami itu akan masuk ke dalam neraka. Kullama natijat juluduhum badnahum juludan ghayraha liyadhuqu. Setiap kali kulit mereka hangus binasa, kosong, tidak berfungsi lagi, tadi subcutisnya sudah kami ganti dengan kulit yang baru. Biar apa? Liyadhuqul azab. Kita isyarat di sana bahwa kulit juga ikut bertanggung jawab atas kesakitan yang dirasakan oleh manusia. Masya Allah. Mana mungkin manusia biasa dapat mengetahui hal ini 1400 lebih tahun yang lalu. Kenapa di situ tadi kan bisa kullama nadijat, contohnya luhumuhum badalna lahman ghairaha, kan bisa kan? Atau kullama nadijat, setiap kali gosong otak mereka atau setiap kali keluar isi perut mereka kami tapi ternyata yang dipakai di situ kulit, kami ganti kulit mereka, menandakan bahwa di sana mengandung isyarat sains ilmiah yang baru dapat dipecahkan oleh manusia di abad modern ini. Contoh keempat tadi. Keras. Terakhir. Kita ambil contoh yang terakhir. Contoh yang keempat. Coba kita lihat di kursus sama. Mungkin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berfirman. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan dan menyusun tulang bulat? Banyak sekali yang mengira demikian kan? Orang ateis, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Karena menyusun sesuatu yang telah tidak ada, yang telah rusak, itu adalah berada di luar akal rasional menurut mereka. Tapi Allah bantah di surah Al-Qiyamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan qadirina ala an nusawwiya. Kami sanggup menyusun kembali jari jemari mereka secara sempurna. Kenapa? Padahal lebih susah menyusun tulang kan daripada jari kan. Tapi ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, setiap jari, setiap manusia memiliki jari yang berbeda-beda. Apa maksudnya? Ya, sidik jarinya berbeda-beda. Mari kita coba berpikir, berapa jumlah manusia yang ada di bumi pada saat ini? Walau alam, iya, walau alam. Allah yang lebih tahu. Tetapi di dalam data World Population Review disebutkan bahwa pada tahun 2022 bahkan sampai sekarang jumlah populasi manusia di bumi pada saat ini mencapai angka 8 miliar, itu hampir ke 9 miliar. Dan Allah bilang, kami sanggup menyusun jari jemari tanpa ada yang tertukar satu pun di antara mereka. 8 miliar. Coba bayangkan, 8 miliar tidak akan tertukar satu pun sidik jarinya itu. Apalagi cuma tulang. Apalagi cuma
Ya, ecek-ecek begitu. Nah, mari kita coba pikirkan kembali. Itu manusia yang hidup pada saat ini dan belum sampai ke akhir zaman. Mari kita coba pikirkan kembali. Berapa jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai saat ini? Berapa jumlahnya? Coba kita pikirkan. Satu kali. Ya, mungkin. Allah lebih tahu. Tetapi di dalam data World Reference itu lembaga di Amerika meneliti bahwa melalui berbagai metode tertentu memperkirakan, ini hanya diperkirakan saja, bahwa diperkirakan semenjak kemunculan manusia pertama atau yang ilmu sains sebut sebagai kemunculan Homo sapiens 50.000 tahun yang lalu. Kan itu seperti Alhamdulillah. 50.000 tahun yang lalu Homo sapiens diperkirakan ada di manusia. Dan kita sebagai umat Islam meyakini bahwa manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Mari kita hitung nih. Bukan kita yang hitung. Rifta, mereka yang hitung. Yang saya ambil data mereka. Mereka berkesimpulan bahwa kemungkinan diperkirakan bahwa manusia pertama sampai hari ini dihitung adalah berjumlah 108,2 miliar. Itu perkiraannya, bisa lebih. Dan bahkan bisa lebih sampai beberapa ratus tahun yang akan datang. Artinya Allah memiliki kuasa yang sangat besar. 180 miliar dapat disusun sidik jarinya tanpa ada yang tertukar satupun. Ya kan? Masya Allah. Jika kita menggali kandungan Al-Quran, maka kita akan mendapati banyak sekali keilmuan. Bahkan setiap hari, setiap waktu demi waktu, kita akan menemukan fakta yang lebih baik yang belum kita sadari sebelumnya. Bahkan guru spiritual Ana pernah bilang ke Ana bahwa Al-Quran ini adalah lautan. Beliau bilang Al-Quran ini lautan, sangat dalam sekali ilmunya, sangat luas sekali. Setiap kita gali yang baru pasti menemukan yang baru. Demikianlah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina fil afaq, tanda-tanda kebesaran kami di ufuk, di horizontal, di segenap penjuru langit akan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusihim, dan pada diri kita sendiri pun kita akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai tampak kepada mereka bahwa innahu, ini kembali kepada Al-Quran di ayat 44, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana yang bunyinya? Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran. Terakhir, begini saja, langsung kita akhiri materi kita pada malam ini. Saya bukan dari saya dari timur, jauh sekali dari peradaban sastra. Mungkin orang-orang Buton mungkin memang iya, tapi saya jauh lebih ke timur lagi. Jadi saya belum bisa berkesempatan untuk menyampaikan pendapat ini. Baik, jangan. Kata-kata hari ini, apa ya? Who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life. Itu Muhammad Ali itu bilang itu. Oke, syutingan dan who is not courageous enough, dia yang gak cukup berani to take risk, untuk mengambil resiko, will accomplish nothing in life, tidak akan meraih apapun dalam hidupnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.